Barcelona perpanjang kontrak Fermin Lopez, klausulnya mencapai 8,5 triliun rupiah. Barcelona intip peluang rekrut Leao. Rumor Neymar ke Inter Miami menguat, trio MSN reuni di 2025. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Check it out! Genoa versus Fiorentina, La Viola lanjutkan tren positif. Bermain di Stadion Luigi Ferraris, tim tamu lebih mendominasi jalannya laga. Gol yang ditunggu-tunggu pun baru tercipta di menit ke-72 lewat aksi Robin Gosens. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor 0-1 untuk kemenangan La Viola menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Genoa masih terpuruk di dasar klasemen dengan raihan 6 poin, sementara Fiorentina merangsek ke peringkat keempat dengan raihan 19 poin. Roma versus Torino, Dybala menangkan Giallorossi. Roma versus Torino berlangsung di Stadion Olimpico. Roma membuka keunggulan 1-0 di menit ke-20 lewat aksi Paulo Dybala. Gol tak kunjung hadir sepanjang sisa laga. Roma pun menutup laga dengan kemenangan 1-0. Roma untuk sementara duduk di posisi ke-10 dengan 13 poin, sementara Torino di urutan ke-9 dengan 14 angka. Lazio ngamuk dan cukur Como. Bertanding di Stadio Giuseppe Sinigaglia, tim tamu tampil menjanjikan dengan unggul 2 gol di babak pertama lewat aksi Teti Castellano di menit ke-28 dan Pedro di menit ke-31. Tuan rumah sempat memperkecil kedudukan di menit ke-53 lewat aksi Luca Mazzitelli. Setelahnya Lazio memborong 3 gol lewat aksi Patrick di menit ke-71. Gol kedua Castellanos di menit ke-81 dan Loum Chaona di menit ke-90 plus 5. Skor 1-5 untuk kemenangan Lazio menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, elang ibu kota merangsek ke peringkat kelima dengan koleksi 19 poin, sementara Como tertahan di posisi ke-15 dengan raihan 9 poin. Big match Saudi Pro League, Al Ittihad menangi laga melawan Al Ahly. Al Ittihad sukses meraih poin penuh di kandang sendiri dalam pertandingan panas dalam lanjutan Liga Super Arab Saudi melawan Al Ahly. Tuan rumah menang dengan skor tipis 1-0 atas Al Ahly. Gol tunggal di laga tersebut dicetak oleh Saleh Al-Sehri di menit ke-42. Dan dengan hasil ini, Al Ittihad masih menempel Al Hilal yang berada di puncak klasemen dengan raihan poin sama 24. Sementara Al Ahly tertahan di peringkat ke-8 dengan raihan 11 poin. Barcelona perpanjang kontrak Fermin Lopez. Barcelona mengumumkan perpanjangan kontrak Fermin Lopez. Blaugrana mengikat jebolan La Masia itu hingga 2029. Kabar perpanjangan kontrak Lopez disampaikan Barcelona Kamis 31 Oktober 2024 malam waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Los Culés Joan Laporta hadir mendampingi Lopez dalam perpanjangan kontraknya. Klausul Fermin Lopez di Barcelona mencapai 8,5 triliun rupiah. FC Barcelona dan Fermin Lopez telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak hingga 30 Juni 2029. Klausul pembelian gelandang muda tersebut telah ditetapkan sebesar 500 juta euro atau setara 8,5 triliun rupiah. Fermin Lopez, 21 tahun, merupakan produk asli La Masia
ia masuk tim senior sejak musim lalu di bawah arahan pelatih Xavi Hernandez. Barcelona inti peluang rekrut Leo. Leo menghadapi situasi sulit di AC Milan di bawah Juan Paulo Fonseca. Ia kesulitan mendapatkan kepercayaan dari Fonseca. Pemain 25 tahun ini dilaporkan mulai memikirkan opsi untuk meninggalkan Milan. Dikutip dari Sport, Barcelona mengintip peluang dari situasi ini. El Barça disebut berniat mendatangkan Leo musim panas mendatang. Harga Leo kemungkinan besar bakal turun drastis jika situasinya di Milan tak banyak berubah. Dikutip dari Transfermarkt, harga pasar Leo saat ini adalah 75 juta euro. Nasib Dani Olmo di Barcelona. Nasib Dani Olmo di Barcelona belum aman. Blaugrana masih terganjal masalah keuangan yang membuat nasib pemain asal Spanyol itu terancam. Melansir Sport, Barcelona terancam gagal mendapatkan uang besar dari Nike yang mencapai 90 juta euro per tahun dan bonus mencapai 150 juta euro. Dananya tertunda, paling cepat baru turun pada Januari. Padahal Barcelona membutuhkan uang itu dengan segera. Dananya berguna untuk mendaftarkan Andreas Christensen yang posisinya digantikan Dani Olmo di skuad. Olmo awalnya tak bisa didaftarkan karena masalah keuangan Barcelona. Klub kemudian mengakalinya dengan mencoret Christensen yang kebetulan tengah cedera. Cara darurat itu membuat Dani Olmo bisa dimainkan Barcelona sampai 31 Desember 2024. Untuk melanjutkannya, Barcelona harus punya uang lagi. Rumor Neymar ke Inter Miami menguat, trio MSN reuni di 2025. Neymar yang kini bermain di Al Hilal terus dirumorkan menjadi incaran Inter Miami. Klub David Beckham itu ingin mempersatukannya dengan Lionel Messi dan Luis Suarez seperti di Barcelona dulu, yang terkenal dengan julukan trio MSN. Kini peluang itu terbuka lebar. Menurut jurnalis Arab Saudi Tariq Al-Noval, Inter Miami sudah menggelar pembicaraan dengan Al Hilal. Klub Arab Saudi itu disebut tak keberatan melepas bintang asal Brazil itu. Juventus dikabarkan incar Skriniar untuk gantikan Bremer. Klasen Bremer harus menepi lama karena cedera. Juventus pun dikabarkan mencoba membidik bek Paris Saint-Germain Milan Skriniar. Jika Skriniar menjadi opsi utama, Bianconeri pasti harus menegosiasikan kesepakatan pinjaman dan mencoba meyakinkan PSG untuk membayar sebagian gajinya. Nuri Sahin bertekad bahwa Dortmund kembali ke jalur yang benar. Borussia Dortmund telah mengalami 4 kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir, dengan kekalahan terakhir terjadi di putaran kedua di AFC Pokal saat mereka disingkirkan oleh VfL Wolfsburg. Situasi ini menambah tekanan pada Nuri Sahin, bahkan beberapa fans meminta pelatih berusia 36 tahun itu untuk dipecat. Sahin tetap bertekad untuk melewati situasi sulit dan mengembalikan Borussia Dortmund ke jalur yang benar. Dengan 3 pertandingan tersisa sebelum jeda internasional berikutnya, tekanan tentu saja ada pada Sahin. Statistik berbicara, Manuel Neuer jadi kiper terburuk di Bundesliga. Saat ini Manuel Neuer memang masih menjadi kiper andalan Bayern Munich, akan tetapi statistik menunjukkan bahwa kiper berusia 38 tahun itu menjadi salah satu penjaga gawang terburuk di kompetisi Bundesliga musim 2024-2025 kali ini. Menurut laporan dari Sportbild, Manuel Neuer memiliki rata-rata persentase penyelamatan sebesar 53,3% dan itu membuatnya sebagai penjaga gawang dengan rata-rata persentase penyelamatan terburuk ke-16 dari 18 kiper utama klub Bundesliga lainnya.
Newcastle United incar Randal Kolo Muani. Newcastle United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani. Seiring munculnya ketidakpastian masa depan Alexander Isak yang kini dikaitkan dengan Arsenal. Masa depan Kolo Muani diragukan setelah beberapa kali mengalami kesulitan untuk menunjukkan penampilan terbaiknya di Paris Saint-Germain. Penyerang asal Prancis tersebut memiliki potensi besar dalam karirnya. Guardiola sebut Manchester City dalam situasi darurat saat ini. Kondisi mengkhawatirkan semakin menerpa Manchester City di musim ini setelah pilar mereka kembali harus menderita cedera dalam laga melawan Tottenham Hotspur pada lanjutan Piala Liga Inggris 2024-2025. Sang manajer Pep Guardiola pun menegaskan bahwa timnya itu kini tengah dalam posisi genting. Terlebih karena menurut Guardiola, Manchester City untuk kali pertama dalam beberapa musim terakhir mengalami masalah badai cedera pemain. Saat ini Guardiola hanya memiliki 13 pemain yang fit, jadi ini sangat sulit. Lautaro Martinez, Ballon d'Or tak adil. Lautaro Martinez menilai penghargaan seperti Ballon d'Or 2024 terkadang terasa tidak adil. Setelah tampil apik sepanjang musim 2023-2024, Lautaro menilai dirinya layak untuk mendapat apresiasi lebih. Meskipun punya catatan spesial pada level individu dan kolektif, Lautaro nyatanya hanya berada di posisi ke-7 pada urutan Ballon d'Or 2024. Sejujurnya saya mengharapkan lebih. Penghargaan ini terkadang tidak adil, tetapi saya senang dengan pekerjaan yang saya lakukan, ucap Lautaro. Ekspektasi Juventus pada musim ini dianggap terlalu tinggi. Ex-pilar Napoli, Valon Behrami menyebut bahwa ekspektasi yang diemban oleh Juventus musim ini terlalu tinggi. Melihat skuad mereka yang sekarang banyak dihuni oleh para pemain muda. Konsistensi tampak masih menjadi tantangan bagi Juventus yang ditangani oleh pelatih baru, Thiago Motta. Behrami juga melihat jika Motta kurang memiliki rasa percaya pada beberapa pilar senior dalam tim. Padahal menurut Behrami, keberadaan para pemain senior diperlukan untuk membantu perkembangan pilar muda. Diego Simeone girang Vinicius Junior jadi pecundang di Ballon d'Or. Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengaku girang bukan main melihat perengku Ballon d'Or 2024 bukan Vinicius Junior dari Real Madrid. Striker Brazil itu beserta klubnya disebut pecundang karena memilih tak menghadiri malam gala penghargaan prestisius tersebut setelah memboikotnya. Seperti diketahui, bintang Manchester City Rodri didapuk sebagai pemenang Ballon d'Or 2024 dan Simeone sangat menikmati keberhasilan yang baru saja diraih jawara Euro 2024 tersebut. Ferran Torres hancur melihat kondisi di Valencia. Forward Barcelona Ferran Torres lahir di Foyos telah mengunggah pesan dukungan emosional kepada sesama warga komunitas Valencia setelah hujan deras yang telah merenggut hampir 100 nyawa dan menyebabkan puluhan orang hilang. Hati saya hancur melihat orang-orang di tanah air saya, Valencia, hancur oleh banjir. Saya tahu ini bukan penghiburan, tetapi saya ingin mengirimkan semua dorongan dan dukungan saya kepada para korban dan keluarga mereka di sini. Tetaplah kuat Valencia, kata Ferran Torres. Inigo Martinez ungkapkan apa kata Flick kepadanya. Inigo Martinez menjalani musim yang tak terlupakan setelah musim debut yang biasa-biasa saja di Barcelona. Bek veteran ini telah menjadi tumpuan lini belakang Barca di bawah kepemimpinan Hansi Flick.
Dalam wawancara baru-baru ini, bek ini berbicara tentang bagaimana ia mengalami masa sulit di musim panas, tetapi dukungan dari Flick lah yang mengubah segalanya. Manajer mengatakan kepada saya bahwa saya adalah pilihan pertamanya. Ia memberi saya banyak kepercayaan diri sejak menit pertama, kata Martinez. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!